Iya, dari early game-nya dia harus bisa memberikan pressure, baru membuat Onyx Zenith gak bisa ngapa-ngapain, dan kesempatan baru bisa main sih. Tapi kalau sampai di middle to late game, itu Hylos bakal benar-benar menjadi banteng Spanyol. Betul. Yang ada di lini depan, benar-benar nabrak siapapun yang ada, nggak takut lagi karena nggak ada yang bisa take down dia. Iya. Yep. Dan juga dia akhirnya bisa bikin free hit dari Matrix-nya sendiri dan juga dari Kaguranya, karena benar-benar bisa berlindung di belakang. Apalagi Rafaela, waduh. Cuma yang kesalahan adalah yang perlu di take note, Rafaelanya ini bisa aja jadi makanan untuk Pienberry. Rafaela, Matrix-nya, dan juga Kagura. Tapi buat teman-teman juga yang gak pengen ke spoiler tentunya, karena biasanya kalau match-nya cepat nanti sudah mulai berdatangan, ini yang menang, langsung aja nonton jadi buyar ada 5 menit lebih cepat, tapi ternyata Van-nya malah berada dalam mata bahaya. Ditembakin tadi sama Alin, dia langsung sekarat banget. Dan buat teman-teman yang lagi pengen trading, langsung aja cari tahu tentang Oxtrade dan mulai trading di sana ya guys. Dan gini sih sebenarnya, dengan adanya Hayabusa otomatis dia bisa split push lebih enak, karena memang dari mobilitas Onyx Zenith terlihat tidak akan se-fast tempo itu. Tapi Pienberry masuk dengan Quad Shadow-nya, berusaha untuk mengajar, tetap aja Little Wonder ternyata masih bisa diamankan sama teman-teman dari Onyx Zenith. Sedangkan Matcha versus Gami di sini, Gami yang menggunakan Kagura dan Alin yang menggunakan Matrix. Mereka langsung tukar karena tahu mereka bakal face to face sama seorang siapa namanya Chang'e gitu. Jadi kayak ya udah itu ditaruh di pintu deh. Sedangkan Bulat di sini mencoba untuk diajar dengan Ring of Punishment, yang mencoba kabur ke belakang, tapi sepertinya ditembakin basic attack aja. Mei-nya pun mendapatkan first blood. Lagi dan lagi kejadian yang sama seperti di game pertama ya, ketika Bulat coba untuk rotasi akhirnya malah ke-gap sama mereka berempat. Sepertinya Onyx Zenith emang udah mulai bisa membaca habit dari teman-teman Saint Spartan Victory ini, dan mereka manfaatkan itu dengan maksimal. Bisa manfaatin dengan maksimal. Tapi yep, dengan adanya Rafaela sih harusnya Alin bakal lebih safety lagi sih untuk engage maupun disengage. Makanya kayak dia harus menjaga jarak aman, dan memang nanti musuhnya adalah Farsha nih yang bakal bisa menggunakan Feather Airstrike. Jadi ada dua high ground juga, tapi Pienberry mencoba untuk masuk ke depan dengan Quad Shadow dan juga Phantom Shuriken. Tapi sepertinya dari seorang Gami juga masih di cover, walaupun sepertinya dia habis gerobak, kayaknya dia bakal pulang sih karena mananya juga udah nggak ada. Kan langsung recall. Pulang. Masih ada Rafaela juga sebenarnya yang bisa nge-backup, tapi untuk di area mid lane Alin udah nggak boleh terburu-buru lagi nih untuk maju, kan udah ada charge juga, bahkan dari Conclusive Blast sudah sempat keluar dari seorang Shelly. Sementara itu kelar Turtle Camp by Buya juga tadi udah keluar kan, ya menunjukkan bahwa kelar seperti tadi Virgil mau bilang, lagi colek-colek ke arah Turtle seperti tanpa ada gangguan, karena Bulat cuma bisa ngintai aja. Falling Star pun apakah bakal dibuka? Sepertinya tidak, karena itu bakal terlalu berbahaya. Ada 4 hero yang dalam posisi dekat bisa langsung ngebalikin kalau Bulat masuk ke tanah. Waduh, 1,5 bar tentunya ke arah seorang Pienberry. Sakit banget dari Alin sendiri, dan langsung switch lagi untuk weaponnya. Dia langsung balik lagi ke Predator, dan itu malah jadi bikin dia clearing dengan lebih cepat lagi. Ke Predator. Ke Nibiru ya teman-teman. Ke Nibiru ya. Tapi ya balik lagi di sini, memang Esmeralda bertemu dengan Hylos tuh mimpi buruk sih, karena harusnya terlalu tebel, apalagi Ring of Punishment-nya juga benar-benar sakit banget. Tapi uset tuh ya, snipernya Celi itu benar-benar gak bisa ngelamun dikit tuh. Kalau ngelamun jorok dikit aja pasti ditembak langsung. Ya ampun, ngelamun jorok itu gimana? Kau belum cuci piring kah? Mikirin debu. Oke, mikirin boleh. Lagi komedo kan jorok. Oh ya, sip. Alin udah mulai kelihatan posisinya dari Pienberry sendiri. 4 orang dari Onyx Zenith bakal coba untuk dimaju lagi tentunya. Udah ada Shadow Kill juga karena teman-teman dari Onyx Zenith, tapi dia urungkan niatnya. Van harus hati-hati sih kalau misalnya dia masih tetap sembunyi dan gak berniat untuk kabur tadi. Takutnya nih geng, takutnya ketahuan dari posisinya. Tapi ini dia, dari Celi pun mencoba untuk bermain agak di lini depan kali ini ya. Kayak terjadi di lini belakang, tapi set tentu snipernya ditambah lagi Mata of Retribution. Bahkan Van-nya harus pulang sedikit ke arah belakang, walaupun Celi langsung mengeluarkan charge-nya. No Man on Blast di cast, tapi sepertinya langsung diajar juga dengan Falling Star. Feather Airstrike ke arah 2 hero sekaligus, tapi Crunchy datang mencoba untuk backup dengan Law and Order, dan juga Ring of Punishment mengusir teman-teman dari Saint Spartan Victory. Yes, dan juga posisinya pas banget di tengah-tengah dari posisinya teman-teman Onyx Zenith, dapat heal, bisa mundur ke belakang lebih cepat, dan buat Saint Spartan Victory-nya pun sempat dapat slow. Jadi itu bikin mereka agak sedikit takut, dan makanya mereka memutuskan untuk mundur. Sementara itu ternyata dari teman-teman Onyx Zenith sendiri coba untuk nge-kontes ke arah Purple Buff-nya, dan sepertinya masih bisa diamankan sama Pienberry, tapi Crunchy-nya sepertinya akan cukup sulit. Masih ada flicker yang sempat dikeluarkan juga, masih ada Shadow Kill karena seorang Pienberry masih bisa kabur. Crunchy harus matiin Ring of Order-nya, Ring of
punishment. Kalau Nggak bisa mati sendiri kan? Tapi enggak, kan- harus mati. Oh bisa ya, bisa bunuh diri. Kayaknya Oh enggak deh. enggak, bisa bunuh diri, tapi maksud aku dia harus matiin skillnya kok, biar nggak habis HP-nya. Emang bisa? Maksudnya HP-nya udah sekarat, Ring of Punishment tetap hidup, mati Hylos ya? Mati. Nggak bisa. Nggak Oh, bisa, berarti ini sudah iya. patch yang baru. Dulu Oh. saya mati karena itu. Kecuali di basic attack mungkin sama minion. Enggak, kalau saya waktu itu emang mati Iya. karena udah kebanyakan. Ya, berarti ini sudah patch Kebanyakan. baru. Tapi ini ya, dari Turtle juga langsung diambil sama Clarnya juga yang dengan aman. Tapi di area bottomnya juga Franky sendiri yang versus 3 hero. Feather Airstrike langsung di tapi buset tebal banget. Masih ada lagi Glorious Pathway dari seorang Crunchy. Sudah aku bilang, siapa yang mau take down ini? Sapi dari banteng Spanyol. Sapi dari banteng Spanyol. Oke, fine. Dari minion yang mencoba untuk masuk, tapi turretnya bahkan tidak tersentuh dari Crunchy still survive. Dikeroyok sama 3 hero, tapi Pinberry mulai datang. Sementara itu di area top lane, tapi dia juga di overturn. Macanya tumbang. Dan di area bottom lane-nya juga ternyata Crunchy harus ditumbangkan. 1 tukar 1. Yes, next objektif tentunya akan menuju ke area mid lane untuk mendapatkan outer mid turretnya nih dari teman-teman Onyx Zenith. Dan ternyata top turretnya pun sepertinya masih coba untuk dicicilin sedikit, tapi di arah bottom lane coba untuk mirroring dan harusnya ini bakalan dapat nih dari outer bottom turretnya teman-teman Onyx Zenith. Tapi buset lah ini ya. Memang dengan keadaan, maksudnya dengan adanya Chang'e, otomatis memang Meteor Shower nih bakal cepat clear wave minion kan, Virgi. Jadi kayak bikin dari teman-teman Onyx Zenith juga susah untuk hancurin turret demi turretnya. Betul. Karena apalagi di sini ada 2 high ground, yaitu Macha dan juga Fan nih. Betul. Jadi kalau sampai ditahan ke middle to lane game dikit ya agak susah untuk tembusin. Tapi ya as we know, makin lama makin tebal. Payung udah mulai dilempar dari seorang Gami. Tapi dari Van dan juga Chelly seperti harus mundur ke arah belakang. Open fire mulai dibuka. Masih ada Meteor Shower juga. Mencoba untuk ditahan, tapi Feather Airstrike juga di pop up. Domain on blast kena ke orang ketiga hero sekaligus. Bahkan kelarnya di sini masih bisa menggunakan Lycan Bounce sehingga tadi basic attack dari Macha nggak connect. Ya, sudah masih sedikit mendapatkan lifesteal juga ya, dan masih bisa keluar dari cengkraman Saints Waran Victory. Itu jadi satu outplay yang aku bisa bilang, karena tadi Macha sebenarnya udah siap banget tuh untuk memberikan banyak banget basic attack ke arah seorang Clar, mengingat dia juga harusnya nggak ada magic defense sih, paling mentok ke arah sepatu. Tapi ini dia Macha yang bersembunyi di rumputan, harus menjaga jaraknya. Meteor showernya langsung dipopok. Gak sayang ya, harus ke minion gak sih? Feather Airstrike diajar juga dengan Polystarmu, tapi ternyata malah di belakang sana Vannya langsung dipukulin. Harus tuker sama seorang Gami yang di backup dan Bulat yang mencoba cutting minion, mau tidak mau harus menjaga jarak kembali dan Bulat. Man on blast menuju ke arah seorang Crunchy. Tapi seperti yang kita tahu, Crunchy-nya tebal banget, membuat dia masih bisa survive. Tapi di area bottom lane, Alin berhasil untuk mendapatkan outer bottom turret. Iya, dan yang jadi menarik malah Mei-nya dicuekin. Padahal Rafaela itu tadi udah clearingnya setengah mati dan dia lebih tipis juga, harusnya bisa jadi target sih. Tapi mungkin karena dia juga punya holy healing yang bisa nambah movement speed, jadi teman-teman dari Saints Waran Victory agak menggunakan niatnya. Sementara itu lagi-lagi percobaan untuk menjadi korban sapi tidak bisa dilakukan karena Crunchy masih terlalu tebal. Yap. Apalagi sini turtle-nya benar-benar menjadi objektif dari Saints Spartan ya. Sepertinya mulai untuk dicolek-colek, di setup juga sama Bulat dan juga Jelly. Pinberry-nya mencoba untuk datang. Dan Hylos beserta Clar. Ini posisinya agak jauh. Di reset aman. Sip. Siap, kan nggak dikontes ya? Kenapa di reset ya? Nggak jadi dong. Agak takut mungkin. Sudah mulai tremor karena ngeliat kelarnya udah mulai datang di tengah juga. Ada Crunchy juga nggak jauh, Jadinya 2 orang di atas. dikasih ring of punishment itu benar langsung diajar. Bahkan Jelly-nya langsung tumbang begitu saja, dihajar-hajar. Yes. Ternyata Gami udah jadi juga dari line infansionya dan Macha langsung Ice Queen 1. Slow. Askin langsung diamankan. Tapi di area bottom lane di sini Alin ini bersembunyi, ya kan? Dia tahu dia bakal banget, tapi Pinberry masuk dengan quad shadow-nya, bakal dilanjutin, ternyata tidak. Karena menurut Pinberry mungkin ini masih terlalu berbahaya, apalagi Alin DPS itu tinggi banget. Dia bakal langsung bisa ngebalikin momentum kalau sampai Alin sembarangan masuk. Pinberry sembarangan masuk. Betul. Nah, ini jadi langsung di shadow hero begitu saja. Alin yang berusaha untuk bertahan, tapi ternyata tidak bisa. Sehingga Pinberry berhasil mendapatkan poin kill-nya. Meanwhile, mid lane dari Crunchy mencoba untuk menggunakan ring of punishment. Ada di depan, tapi dari Pinberry udah mulai sampai di rumputan. Apakah bakal di phantom shuriken dan yes, Meteor Shower bakal diajar. Masih ada Glorious Pathway. Crunchy-nya flick out ke arah belakang sana, tapi Chelly terlalu di depan. Apakah dia bakal tumbang? Darahnya udah mulai sekarat banget. Bahkan Pinberry di sini dicakar habis, membuat sang ninja harus pulang ke Konoha. Yes, tapi lagi-lagi finishernya yang Light of Retribution dari seorang Mei. Hurry. Langsung saja berhasil diamankan. Tapi ngelihat Bulat dengan adanya Esmeralda yang dia gunakan, karena seorang Mei dan juga Gami sakit, tapi belum cukup
cukup untuk menumbangkan dari kedua hero tersebut. Satu persatu sih ini, maksudnya peran tapi pasti dari Onyx Zenith mulai mendapatkan temponya sih. Ini yang membuat Saint Spartan Victory harus pintar-pintar menjaga jarak, walaupun memang Tara sangat susah. Tapi Chelly dengan charge-nya mencoba untuk menghajar ke arah sang sapi, tapi Lord-nya masih mau di-reset terlebih dahulu sama teman-teman dari Onyx Zenith, karena memang itu terlalu berbahaya untuk mengkontes. Apalagi di top lane-nya tuh minion udah mulai masuk ya. Mereka nggak mau kehilangan outer top turret nih. Oke. Ini mereka berarti emang udah benar-benar coba untuk setup dulu, rapihin dulu dari minion managementnya juga. Dan bahkan di sini Alin dengan model bombardmentnya juga yang emang bisa benar-benar menghabisi minion dengan cukup cepat. Tapi kalau kita melihat pergerakan dari Onyx Zenith, mereka udah mulai coba untuk zoning lagi ke area Lord yang pertama. Kalau dari item build-nya gimana tuh Virgi? Wah, kalau ngeliat dari item build-nya si Radiant Armor ternyata langsung dipegang sama seorang Mei, karena dia tahu lawannya ada Macha, ada Bulat, tapi kalau ngeliat juga Bulatnya dipukul sama dua orang, mundur terlebih dahulu. Tapi dia gimana Kranji, benar-benar sustain banget di depan Jelly. Diajar, masih ada Glorious Pathway juga langsung dikeluarkan, dan kita lihat dari Clary langsung mencoba untuk menjaga jarak. Finberry masuk ke belakang, tapi dia langsung mengurungkan niatnya, pindah lagi dengan Quad Shadow. Feather Airstrike sudah mulai dilepaskan, tapi sepertinya dari Fan belum terlalu ada item sehingga tadi damage-nya tidak bisa maksimal. Karena Finberry masuk ke depan, ternyata keputusan yang salah membuat dia pun harus tumbang, dan ini membuka kesempatan Onyx Zenith mendapatkan Lord yang pertama. Iya, 5 orang dia head on. Tidak wise, tapi kalau ngelihat dari Bulat juga dan bahkan dari Macha, Gaminya ini bakal coba untuk dilindungi habis-habisan. Holy Healing masih bisa memberikan perlindungan sedikit, namun Bulat masih bisa di take down oleh seorang lagi. Wow, itu bagus banget karena tadi Lordnya sempat pakai skill, walaupun gak ada yang jagain Lordnya. Dia Lordnya tetap nge-hit hero, tapi tadi karena Lordnya sempat pakai skill maka dia di tempat. Tapi Feather Airstrike sudah mulai dicoba untuk mencuri Clarnya, ternyata malah ter-take down, tapi Lordnya masih berhasil disamakan oleh seorang Alin. Langsung dia jadi dengan nomor 16 menuju ke arah Mei yang mananya udah nggak ada, tapi mereka masih bisa pulang. Sedangkan Kranji, as we know, itu sapi harus dipukulin sampai jadi abon sih, baru dia ke-take down. Benar, masalahnya dari tadi Kranji, walaupun dia udah ke-take down 2 kali, tapi percobaan pembunuhan terhadap Hylos sudah terlampau banyak gitu loh, dan malah dia masih tetap bisa bertahan terus menerus. Tapi Finberry lagi-lagi coba untuk mendive ke arah 3 orang, dan cukup pusing juga casternya melihat karena sekarang dia berhasil di take down lagi oleh seorang Alin. Fan datang untuk membantu, berhasil menumbangkan 1 orang ke arah seorang Gami. Gami kali tadi yang berhasil nge-kill. Gami yang di take down. Gami di take down sama Fan. Walaupun Gami emang berhasil men-take down ke arah seorang Finberry. Soalnya tadi Virgi bilangnya Alin. Oh, salah. Kalau Alin pakai Kagura game pertama ya. Salah ya. Ganti hero dia jadinya. Tapi ini dia Meteor Shower langsung mencoba untuk dilepaskan sama seorang Macha untuk mengusir ke arah Lordnya aja nih. Tapi Lordnya too strong baby. Tarotnya pun langsung mulai jajar aja. Tapi Feather Airstrike ini yang seperti yang Kolis bilang Virgi, di mana dengan kehadiran 2 high ground bakal jadi game yang lumayan cukup panjang nih untuk nembusin defense dari Saint Spartan Victory gak sih Virgi? Betul, karena balik lagi udah dia high groundnya kuat dan juga range-nya besar, damage-nya pun gak kalah tajam. Tapi kalau kita ngeliat juga Mei bakalan coba untuk membuka map, walaupun tadi ada Finberry dan juga Shelly, tapi gak masalah karena dia udah jadi item defense untuk Hayabusa, makanya tadi gak berasa begitu sakit. Tapi kalau misalnya Fan yang coba untuk buka Feather Airstrike di sudut yang unexpected, maka Bulat pun datang dengan menggunakan Falling Star Moon-nya. Alin terjebak di ruang nostalgia, tidak bisa selamat. Bahkan Kranji harus membuka karpet untuk membuat teman-teman dari Onyx Zenith pulang kembali, mundur terlebih dahulu. Gak akan double kill dari pengawal seorang Macha. Masih ada Falling Star Moon dari seorang Bulat. Konsil tadi sempat di pop up, tapi mulai dibalikin, malah dicakar-cakar. Tapi damage-nya masih belum terlalu maksimal sehingga Clar harus mengurungkan niatnya. Gami mulai datang, dia bakal mencoba untuk mengajar lagi karena Feather Airstrike ternyata mencoba untuk menghentikan teman-teman dari Onyx Zenith, dan akhirnya Saint Spartan Victory bahkan mendapatkan outer utara. Tapi ini converternya langsung mengejar ke arah Macha, dan Macha pun tumbang. Bulat yang masuk sendirian di Flame Shot connect karena 2 hero, tapi memang belum ada yang mau ngejar dari Onyx Zenith. Iya, terlalu terburu-buru sih kalau misalnya mereka masih mau coba untuk ngejar lagi. Dan ini dia momen-momen dimana tadi di comeback lagi, karena Alinnya sempat terkena dari Nomenon Blast dan dia kena slow. Dia makan banyak banget damage dari turret, dan transinya ini sebenarnya dia udah bagus nih. Dia buka Glorious Pathway untuk teman-temannya pulang juga, dan ketika Bulat overextend, dia udah mulai coba untuk ngejar, coba untuk balikin, tapi ternyata Holy Baptism-nya cantik banget, malah men-take down ke arah seorang Finberry nih dengan combo bersama dengan Nibiru dari seorang Alin itu sendiri ya.
Wah. Tapi ini dia, Lord Camp by Buya, tanda Lordnya sudah mulai hadir di line of down, dan ini adalah Lord yang di-enhance nih, Virgi. Iya. Ini bakal membantu banget kalau sampai Onyx Zenith berhasil dapat, tapi sepertinya dari Saint Spartan Victory juga standby. Mereka bakal mencoba untuk mengkontes, apalagi dengan adanya Meteor Shower, VDS Rank, dua high ground yang bakal nyemprot, tapi Mei dalam posisi yang standby juga ada di depan, dan ternyata Lordnya masih bersedia bakal oleh seorang Onyx Zenith, dan Glorious Battle juga mulai dibuka. Langsung aja juga dengan Meteor Shower, tapi Macha langsung pulang ke belakang, apalagi tadi di sini seorang Jelly menggunakan nomor 12 dengan baik, tapi dia terjebak di antara 4 hero, dan bahkan Jelly-nya pun harus di take down begitu saja. Iya, sulit sih buat dia untuk bisa selamat. Apalagi tadi dia udah buang flicker juga ketika menggunakan Numenon Blast. That's why dia cuma nge-buy time aja untuk 3 temannya supaya bisa pulang dan mengkeliling minion yang ada. Tapi kalau melihat dengan pola yang seperti ini, harusnya masih bisa di-defense sih. Tapi kalau misalnya yang di atas bersama dengan Lord, nah ini yang mungkin agak sulit. Seenggaknya, Macha udah ready dengan Meteor Shower-nya. Karena Lord juga bakal ditemenin dengan pas spam Lord dari Onyx Zenith. Nah, loh, Meteor Shower sudah mulai di-pop up. Payung juga udah mulai dilempar. Set di bawah bottom lane. Masih ada Wind of Nature dari Alin. Tapi base top tar pun langsung berhasil dihancurkan. Falling Star Moon. Pitberry pun langsung mencoba untuk mundur ke arah belakang. Tapi sepertinya Bulat terlalu ada di depan, dan Bulat pun tumbang dari Jelly. Di sini mencoba untuk menahan dengan Numenon Blast-nya. Tapi sepertinya nggak connect ke arah hero. Bahkan base-nya semua bakal dihancurkan sama teman dari Saint Spartan. Lord-nya baru hancur. Tapi Super Minion masih ada di belakang sana. Mencoba untuk fokus ke arah base dari Onyx Zenith. Dari Saint Spartan berusaha untuk melakukan defensive. Tapi base-nya terlalu sekarat sepertinya. Dan yes, kemenangan untuk Onyx Zenith di game yang kedua. Congratulations. Congratulations! 2